wabarakatuh. Perkenalkan di sini sebenarnya nama saya Amelia Putri. Saya kamu Diana. Saya Dian Diana. Saya Kaitu Diana. Di sini kita akan membahas perbedaan kota dan desa yang akan kita pilih. Selamat menyaksikan. Nah, kalian udah nonton kan video yang tadi ditayangkan? Di sini saya Amelia Putri akan mendeskripsikan tentang Kampung Cengek, RW 19, Cigugur Tengah, Cimahi. Nah, Kampung Cengek ini adalah penerapan contoh nyata tentang swasembada pangan di daerah Cimahi. Dengan keterbatasan lahan yang sempit, contohnya seperti gang sempit, halaman yang kosong, botol-botol bekas, warga dari Cimahi bisa menggunakan hal itu dengan hal yang positif, yaitu menanam pohon cabai, terus juga obat-obatan, dan tanaman pokok lainnya. Hal ini membuat desa Cengek menjadi desa yang tidak bergantung dengan pasar. Dengan bantuan kerjasama oleh wanita tani, hal ini membuat desa Cengek atau Kampung Cengek menjadi kampung yang bisa menghasilkan produknya sendiri. Hasil panen tidak hanya digunakan semata-mata untuk harian saja, tetapi juga dilakukan untuk produk lokal, yaitu sambal Kampung Cengek. Hal ini menjadikan swasembada tidak hanya bergantung dengan hal yang lain, tetapi juga bisa dengan gotong royong, lalu mengefisienkan ruang, dan juga membuat kerjasama yang baik antar warga. Dan hal ini membuat Kampung Cengek menjadi masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Oke guys, jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang video Desa Kampung Naga Swadhayan. Kampung Naga adalah kampung adat di Jawa Barat yang menerapkan pola hidup swadhayan, yaitu mengandalkan kekuatan dan kemampuan masyarakat sendiri. Warga di sana hidupnya sederhana, membangun rumah tidak boleh dibangun secara sembarangan. Seluruh bangunan harus mengikuti aturan adat seperti menggunakan bambu, kayu ijuk, dan rumput alang-alangan sebagai bahan utama. Tidak memakai material modern seperti semen atau paku besi. Rumah selalu menghadap utara atau selatan sesuai aturan adat. Dan juga ketika ada warga yang hendak membangun atau memperbaiki rumah, seluruh masyarakat datang membantu tanpa harus dibayar. Ada yang memotong bambu, menganyam dinding atau bilik, mengikat rangka rumah, hingga mengumpulkan ijuk untuk atap. Ini adalah bentuk swadhayan karena semuanya dilakukan dengan kemampuan dan tenaga warga sendiri. Mereka menjaga tradisi dan aturan adat yang diwariskan turun-temurun. Kehidupan yang tertata dan mandiri membuat Kampung Naga menjadi contoh desa yang kuat dengan budaya, kearifan lokal. Selanjutnya kita akan membahas kota metropolis. Di sini kami mengambil salah satu contoh kota yang termasuk metropolis, yaitu Surabaya. Jadi metropolis sendiri itu merupakan kawasan kota yang terdiri atas kawasan kota itu sendiri ataupun kawasan intinya. Jadi ciri-ciri dari metropolis antara lain, yang pertama, memiliki jumlah penduduk jiwa yang amat sangat banyak. Contohnya seperti kurang lebih 1 juta jiwa lebih. Yang kedua, menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan juga bisnis. Nah, lalu yang ketiga, tentunya kota yang canggih dan juga maju, memiliki teknologi yang modern dan juga canggih untuk memajukan kota tersebut. Serta menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan juga kebudayaan. Jadi, Surabaya sendiri sebagai kota besar yang menjadi pusat pemerintahan dan juga kegiatan ekonomi di Jawa Timur. Nah, kota ini amat sangat ramai dengan jumlah penduduk yang amat sangat banyak dan juga fasilitas-fasilitas yang memadai untuk masyarakat untuk dipakai. Nah, contohnya seperti
pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan juga transportasi modern. Dan tentunya aktivitas masyarakat ini sangat beragam dan juga bergerak cepat. Contohnya emang seperti pada umumnya di kota-kota besar yang amat sangat ramai akan kesibukan. Dan juga Surabaya ini juga tetap berkembang menjadi kota yang modern dan juga maju. Yang tentu saja mereka mengambil kegiatan tersebut dengan mempertahankan budaya lokal. Jadi saya akan menjelaskan Gabon berikut. Gabon berikut adalah kota Cape Town. Cape Town adalah kota besar di Afrika Selatan yang dikenal memiliki keindahan alam yang luar biasa. Namun yang menghadapi masalah kriminalitas yang cukup tinggi. Kota Cape Town termasuk dalam kategori Teknopolis, yaitu kota yang gak modern, namun memiliki kesenjangan sosial yang tinggi. Di beberapa wilayah masih terjadi beberapa kejahatan seperti pencurian, kekerasan, dan konflik antar kelompok yang terjadi, terutama karena kesenjangan ekonomi yang besar dan keberadaan penduduk yang tidak merata. Sekian dari kami.